Sriwijaya, kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Dituliskan dalam catatan sejarah, kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dari biksu Desim dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi, yang dipimpin oleh seorang raja Puntahi yang Srijayanasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan, yang diambil dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara, dengan kekuatan armada lautnya yang besar. Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara dan serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, menjalani hubungan hingga ke India. Bukit-bukit tentang kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai sekitar abad ke-14 berasal dari beberapa prasasti yang ditemukan di Bangkaligor, Malaysia, dan melanda India. Para saudagar sekalian, mari kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang kami dapatkan, Baginda? Saya akan menyajikan makmuran atas nama Kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal dari perjanjian, kami akan belajar selama 5 bulan. Dan apabila kami tidak mendapatkan apa yang kami janjikan, kami tidak akan datang ke wilayah ini lagi. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Baiklah kalau begitu, kami bersedia. Nasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai, sehingga membuat perdagangan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Di suatu tempat penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh bersimpuh dan mulai mengajarkan agama Buddha. Tesing tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda Raja, sudah sampai di kerajaan ini dan ini menghadap Baginda. Baiklah, persilakan Tesing untuk masuk. Baiklah Raja. Baginda Raja, saya asing dari Tiongkok. Saya ingin menetapkan wilayah agama Buddha di wilayah ini. Apa saja yang ada di agama Buddha? Agama Buddha mengajarkan untuk menyerahkan kepada manusia dan mempermudah hidup mereka. Baiklah, aku akan izinkan kamu menyebarkan agama Buddha di wilayah ini. Terima kasih Baginda. Raja Dapunta yang Srijayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer, menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Panglima perang, siaplah. Bersiap untuk apa, Baginda? Dalam waktu dekat, aku akan melakukan ekspedisi militer ke tanah Jawa. Untuk apa penyerangan ini, Baginda Raja? Aku ingin memperluas kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Baiklah, Baginda. Kami akan mempersiapkan prajurit dan Ia telah berhasil menancapkan kekuasaan di Tulang Bawang serta menguasai kekuasaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Akhirnya terwujudlah cita-citaku untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya untuk menjadi kerajaan maritim. Terima kasih Panglima Perang dan penasihat kerajaan yang telah membantuku. sudah tugas kami membantu Baginda Raja. Akhirnya, Baginda Raja sudah menaklukkan kerajaan Jambi dan Kalingga. Benar sekali. Tapi aku akan memperluas wilayahku. Apa kita akan melakukan penyerangan ke kerajaan lain, Baginda? Tidak, aku akan menikahi putri kerajaan Tarumanegara hingga Warman. Aku ingin melamar putri kerajaan. Atas dasar apa kamu ingin menikahi putriku? Karena dia ramah, baik dan lembut. Kalau begitu, saya akan mengizinkanmu untuk menikahi putriku jika didukung samamu. Baiklah. Baiklah, saya akan menerimanya. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya. Berikutnya yaitu Dharanindra. Dharanindra berpesan dengan pegawai bahwa yaitu Sri Dharma Setu. Dharma Setu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian dinikahkan dengan Semarawila, Raja Kerajaan Mataram kuno dan dinasti Syailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samariwara kemudian lahir Balaputra Dewa. Sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung Samaragawira.
Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan penasehat. Bagaimana menurutmu jika kita mendirikan sebuah candi Borobudur? Hendak mulia adalah tugas dari kami. Baik, saya perintahkan kalian semua untuk mendirikan candi Borobudur. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintah Putri Raja Samaratungga yaitu Ratu Pramudawardhani yang memerintah. Setelah masa pemerintahan Ratu Pramudawardhani, Balaputra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atau tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa. Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayaran Sriwijaya semakin luas. Luas wilayah di masa pemerintahan Balaputra Dewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara, sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Apalagi didukung armada laut, Sriwijaya memberikan kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputra Dewa setelah membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputra Dewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha, dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Yang mulia, kami datang membawa berita buruk untuk kerajaan ini. Kabar buruk seperti apa itu, Panglima? Rajendra datang membawa prajuritnya untuk menyerang kita. Apa? Kenapa mereka berhasil melintasi kerajaan kita? Kerahkan seluruh pasukan untuk melawan mereka. Baik, tuanku. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pendapatan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Bola Mandala dari India yang dipimpin Rajendra Pola I. Kerajaan Kolamanda hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara raja-raja dan Rajendra dan Raja Sangrama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Yang terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya. Dalam waktu dekat, aku akan memperluaskan para saudagar sekalian. Mari kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang kami dapatkan, Baginda? Saya akan menyajikan kemakmuran atas nama kerajaan Sriwijaya. Para saudagar sekalian, mari kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang kami dapatkan, Baginda? Saya akan menyajikan kemakmuran atas nama kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal dari perjanjian, kami akan berada selama 6 bulan. Dan apabila kami tidak akan dapat kembali lagi. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Panglima perang, siaplah. Siap untuk apa, Baginda? Aku akan melakukan ekspedisi militer ke Tanah Jawa. Untuk apa penyerangan ini, Baginda Raja? Aku ingin memperluas kekuasaan Sriwijaya. Baiklah, Baginda. Kami akan